Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik Wanita Tangguh bersama saya Unika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai topik menarik, inspiratif, edukatif, dan pastinya informatif. Dimana lagi kalau bukan di Tribun Topik, selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng. Dan langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia lantai 3 Tribun Jateng, sudah hadir bersama dengan saya Ibu Hajah Umiati SE selaku pimpinan cabang Muslimat NU Kota Semarang yang mana ini tergabung dalam GOW Kota Semarang, yaitu Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya Tribuners, kita mau izin untuk lepas masker dan menginfokan juga bahwasanya yang sudah bertugas hari ini sudah melakukan vaksin booster dan dinyatakan sehat begitu ya Ibu ya. Baik. Oke. Ibu Umi begitu ya. Ibu, ini dari Muslimat NU, kita pimpinan cabang Muslimat NU di Kota Semarang. Mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada Tribuners mungkin yang belum mengetahui apa itu Muslimat NU dan mengapa bisa bergabung dengan organisasi GOW ini. Silakan Ibu bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kami dari Muslimat NU Kota Semarang ingin memperkenalkan bahwa organisasi Muslimat NU di Kota Semarang ini ada 16 di kecamatan yang telah terbentuk dan 177 ranting yang telah terbentuk. Bahkan ada juga anak ranting atau pembantu di ranting tersebut. Jadi secara organisatoris ini kami memang membentuk organisasi ini sampai tingkat anak rumput di Kota Semarang. Dan kegiatan semua berjalan dengan lancar. Bahkan kami perkenalkan untuk struktur kepengurusan Muslimat NU di Kota Semarang. Ini periodenya 5 tahun dan mungkin tahun 2024 nanti berakhir. Organisasi Muslimat sendiri berdiri pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka. Berarti tepatnya tanggal 29 Maret. Ya, ini di Kota Purwokerto, yang mana yang menginstruksikan adalah para alim, ulama, dan di situ ada 3 Srikandi dari Sidoarjo, kemudian dari Gresik, kemudian dari Surabaya. Ini waktu pertama kali Muslimat berdiri itu namanya bukan Muslimat, tetapi Nahdlatul Ulama Muslimat. Nah, setelah dekade berjalan sampai dengan ini usianya sudah 76 tahun. Sudah tua sekali. Kalau kelapa mungkin santannya sudah kental. Iya, Bu. Ya, sudah saatnya kita mewujudkan sumbangsih baik untuk Kota Semarang khususnya untuk negara Republik Indonesia. Karena kebesaran Muslimat NU sudah tidak diragukan lagi, baik itu di tingkat kota, provinsi maupun pusat. Kebesaran ini kita manfaatkan untuk meningkatkan SDM dan juga menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Kota Semarang. Tapi kita menikmati itu tidak hanya menikmati, tapi apa yang harus kita berikan untuk Kota Semarang yang hebat ini. Oke, baik Bu, terkait yang sudah diberikan oleh bagi Kota Semarang gitu dari Muslimat NU sendiri ini Bu, yang sudah dijalankan kegiatan-kegiatannya apa saja? Iya, terima kasih. Jadi di sini kalau identik peran Muslimat itu tidak hanya ngaji tentang religius dan itu, tapi di sisi lain itu tetap menjadi pokok dan modal utama untuk penguatan moral baik bagi ibu-ibu karena usia Muslimat itu 35 sampai dengan lanjut usia. Ini masih kategori di dalam anggota Muslimat. Hal-hal yang dilakukan diantaranya kami mengedepankan yaitu sosial kemasyarakatan. Kemaslahatan untuk umat itu apa yang diberikan untuk kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedua pendidikan.
pendidikan itu ada formal dan informal. Yang formal kami mengelola TK, TPQ, ya, PAUD. Kemudian yang informal ini bunyai-bunyai ini terbentuk sampai ke grassroots untuk melayani umat, mendidik umat, dan mengamalkan apa yang menjadi identitas dari muslimat tersebut. Jadi amalan-amalan selalu kita jaga, selalu kita bingkai lewat informal bunyai-bunyai yang ada di tingkatan bawah. Jadi kalau dilihat dari spesifiknya program muslimat, ini memang muslimat ini semuanya tidak mau ketinggalan dengan program pemerintahan, selalu bermitra, apalagi tentang mengedepankan pendidikan, perekonomian, kemudian sosial, di mana kita juga memperhatikan anak-anak yang kurang beruntung dalam masa pendidikan, usia dia harus sekolah, kita peduli untuk bisa merawat, merumat di dalam wadah yang namanya yatim piatu. Gitu. Jadi memang harus benar ada sinergi gitu ya Bu, kolaborasi antara beberapa mitra di segala aspek. Iya, benar betul. ya Bu, salah satunya di pemerintahan itu tadi, kemudian di dunia pendidikan juga termasuk ya Bu. Tadi ada PAUD, kemudian TPA, TPQ juga begitu ya, untuk baca Quran gitu ya Bu, benar ya. Oke. Baik Ibu Umi, ini saya ingin bertanya terkait anggota yang sudah bergabung di NU Muslimat Kota Semarang ini sudah mencapai berapa? Silakan. Iya, menurut database yang tercatat ini untuk anggota muslimat khusus Kota Semarang ini mencapai 22.000. Tapi kalau untuk Jawa Tengah ini sudah 12 juta kurang lebih ya, karena di masing-masing kabupaten kota ini memang besar muslimatnya, sehingga database yang masuk sementara itu yang bisa kami sampaikan ya. Berarti untuk Kota Semarang 22.000. Iya, untuk Kota Semarang 22.000. Menurut database untuk Jawa Tengah 12 juta. Banyak sekali ya Bu, Okay. karena mungkin berdirinya juga sudah lama begitu ya. Iya. Baik Bu, untuk persyaratannya sendiri apabila mau masuk ke dalam organisasi ini apa Ibu? Nah, ini syaratnya sangat mudah dan fleksibel ya, karena tidak mengikat dan kami selalu memberikan sosialisasi ke bawah bahwa usia muslimat itu adalah 35 ke atas. Karena untuk syarat masuk muslimat tidak terlalu rumit seperti kita memasuki jenjang kepegawaian yang identik dengan penuh dengan aturan, setelah ini sebentar lagi pensiun dan sebagainya. Tetapi kalau 35 ke atas otomatis masuk muslimat. Ketika syarat-syarat untuk masuk muslimat yang Mbak pertanyakan tadi, ini sangat mudah sekali. Secara organisatoris, dia pengalaman di Fatayat, di IPPNU. Masuk, saya usianya sudah segini Bu, masuk ke, umpamanya dia kedudukannya di tingkat ranting, boleh masuk ke tingkat ranting, boleh ke tingkat ancap, tinggal nanti untuk masuk ke dalam kepengurusan itu menurut takaran kredibilitas ibu tersebut. Jadi pengurus yang masuk ini ditakar dengan kredibilitas, tapi masuk dalam jajaran atau anggota muslimat sendiri ini yang dibatasi 35 yang sudah berpengalaman. Dan yang dikedepankan adalah akhlakul karimah sambil kita berjalan membenahi moralitas. Mungkin dari berbagai segi kan banyak sekali sekarang godaan-godaan yang mungkin tidak harus diterima ibu, tetapi di tengah perjalanan ada ini yang selalu kita tekankan, ibu harus waspada di dalam perkembangan IT, perkembangan ya zaman now yang seperti ini kan, kalau kita tidak bentengi dan selalu kita beri masukan, ini akan menjadi lawan. Itu tadi yang kita bicarakan sejak awal. Informal bunyai itu selalu berperan aktif dalam pendampingan jamiah. Baik. Selalu berperan aktif juga ya Bu. Jadi kegiatannya juga banyak ya Bu. Ini untuk jadwalnya kompleks sekali, complicated juga ya Bu. Ini betul. Untuk jadwalnya sendiri Bu, adakah hari libur atau untuk kumpulnya sendiri dari Muslimat NU ini? Iya, itu tingkatan kota atau tingkatan di Kota Semarang? Ya, kalau di tingkatan kota ini kita 2 bulan sekali pasti berkumpul. Ya, mungkin tiap awal bulan, kemudian ada
ada yang harus aktual dibicarakan, pertengahan kita juga kumpul. Tetapi kalau di tingkat kecamatan itu sudah ada rutinitas pengajian selapanan, tempat wadah sosialisasi yang dihadiri oleh tingkat kelurahan sekecamatan itu sendiri, kumpul jadi satu, mutar dari ranting yang satu ke yang lain. Yang satu adalah untuk sosialisasi, yang satu untuk penguatan mental moral, dan saya juga sisipkan tim penggerak yang pada waktu itu ketempatan diharapkan rawuh di tengah-tengah muslimat tersebut untuk menyampaikan program yang sekiranya menyentuh kepada masyarakat, karena di situ gratis. Orangnya datang sendiri, makanan juga swadaya sudah ada. Nah, makanya saya sering menggandeng GEW, monggo kalau ada kepentingan apa-apa silahkan datang. Di kecamatan ini pertemuan tanggal ini, dan orangnya itu per kelurahan ada, dan itu rombongan, bukan hanya 1-2 orang yang datang. Jadi kapasitas di dalam pertemuan selapanan yang di tingkat kecamatan ini kurang lebih orangnya 400-500. Dan itu swadaya semuanya gitu. Baik Bu, berarti untuk yang sudah disediakan untuk fasilitas dari NU sendiri ini juga sudah lengkap ya, bagi para anggota yang ada ya Bu? Iya, itu karena keterpanggilan hati nurani yang dalam. Balasannya mungkin mau tidak setimpal, malah berlebih. Itu sudah diyakini oleh warga kita. Benar. Bahwa sadaya kita mengeluarkan uang 100, nanti kembaliannya mau berlipat-lipat, itu sudah diyakini dan sudah terbukti. Sehingga kami kalau bicara nanti akan ada pengajian, nah, ini sudah di tempat itu snack sudah bludak-bludak. Maka saya kok ya tim penggeraknya kecamatan atau kelurahan harus diaturi itu dalam momentum pengajian selapanan seperti itu, karena itu tempat dan wadah sosialisasi kita bersama. Yang namanya kita itu kan muslimat itu kan harus bisa membuat kota Semarang itu kondusif. Maka harus menjadi mitra yang rekat, yang rekat antara program pemerintah yang dibawakan oleh perempuan, ya juga lewat GUW, ya juga lewat PKK, monggo. Bu Lurah tim penggerak, Bu Camat tim penggerak, itu kan mitra pemerintahan yang sangat berdekatan dengan program-program pemerintahan yang ada di desa gitu. Jadi sangat ini ya, bermanfaat dan juga saling diuntungkan ya Bu, satu sama lainnya ya Bu ya. Baik, kemudian untuk program-programnya tadi sudah Ibu jelaskan, mungkin secara singkat saja. Untuk program yang terakhir dari Muslimat NU sendiri jalankan itu apa Bu? Ya, kita sementara ini kan ada bantuan dari pemerintahan ya, ada bantuan dalam pemerintahan bentuk fotokopi, mesin jahit, itu kan untuk meningkatkan skill pendapatan perekonomian di bawah. Maka dengan dampak gejolak perekonomian, muslimat juga harus ambil peran. Ambil peran tidak hanya dia menjadi penonton, menjadi penikmat fasilitas pemerintahan Kota Semarang, infrastruktur yang ada, penerangan lampu yang ada, itu harus kita manfaatkan. Dan apa dari muslimat yang harus diberikan untuk Kota Semarang. Maka ekonomi itu, namanya kalau ekonomi perekonomian koperasi di Kota Semarang itu namanya Koperasi Sudirman. Dan itu seluruh Indonesia seperti itu. Jadi semuanya ini perancap-ancap ini, ancap itu namanya kecamatan. Ini punya unggulan apa? Saling silang. Saling silang untuk bisa barang-barang itu laku di lingkup anggota muslimat dulu lewat grup kan, sekarang lebih canggih dari promosi-promosi itu kita lakukan dan alhamdulillah juga berjalan, dan kita juga punya koperasi yang sudah berbadan hukum. Kemudian untuk YKM-nya, Yayasan Kesejahteraan Sosial, ya ini yang saat ini memang kita baru menjalankan. Ya, ini kan kita kerjasama dengan Disdalduk untuk muslimat bisa sukses dalam mitra kerja
dengan logo Bangga Kencana. Kemudian untuk program-program yang akhir-akhir ini dijalankan dari NU Muslimah sendiri ini apa? Ya, ini tentang pemberdayaan perekonomian, tentang pendidikan, ya. Ini memang sangat gencar. Kemudian tentang kesehatan sendiri sangat penting pada saat-saat ini. Ini yang mesti kami haturkan, ini yang di bawah Yayasan Pusat. Ini ada 3 yang mempunyai surat ya dari Yayasan Kemenkumham. Ini ada bidang pendidikan. Kemudian YKM itu Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU, ini menangani tentang sosial kesehatan, ya. Kemudian ekonomi. Kemudian ada YHM Yayasan Haji, ya. Kemudian ada Khidmat Muslimat NU. Jadi ada 5 ini yang sudah dicengkeram, ada yayasan dan berbadan hukum gitu. Ekonominya. Program-programnya banyak juga ya dari Muslimat ini ya Bu, yang dijalankan. Salah satunya itu tadi ya di bidang pendidikan ada TPA dan juga TPQ yang mana untuk baca Quran bagi anak-anak begitu ya Bu di usia dini supaya dapat pembekalan juga begitu ya dari NU Muslimat di Kota Semarang dalam hal ini. Kemudian Bu menyinggung sedikit terkait GOW ini Bu, organisasi Bu. Salah satunya ini saya dengar dari NU Muslimat sendiri ini juga salah satu pendiri dari GOW, benar ya? Iya betul, itu dalam hari ulang tahun Muslimat Sekapur Sirih sering disampaikan bahwa dalam pidatonya Muslimat itu termasuk dalam rangkaian pendiri GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Sehingga kami selalu dari pimpinan menekankan hal ini harus kita lestarikan, Gabungan Organisasi Wanita, keikutsertaan dari Muslimat ke GOW. Ini di situ adalah yang bernama Raden Ajeng Retno Mahendra. Ini setiap hari ulang tahun GOW selalu diziarahi, ya, karena beliau memang menanamkan jasa-jasanya sampai dengan sekarang pun GOW masih berdiri dan masih banyak spot dari organisasi lain. Sehingga kenapa kami mewakilkan anggota Muslimat yang gabung ke GOW ini bukan sembarangan orang yang harus kami kirim, karena di situ juga ada istilahnya tukar pikir, tukar pendidikan, tukar ide, inovasi yang muncul. Ini kan harus berbaur dengan organisasi-organisasi lain, di mana untuk menancapkan keberadaan GOW di Kota Semarang itu agar lebih diterima. Karena GOW itu sangat berdekatan dengan pemerintahan Kota Semarang, sehingga program-programnya GOW itu sering kami kolaborasikan dengan program Muslimat. Jadi GOW punya program ini, sekiranya Muslimat belum melakukan pun kami juga harus bisa mengadopsi program itu di pure ke organisasi Muslimat tingkat kota maupun tingkat kecamatan. Sinerginya benar-benar nyata begitu ya Bu? Iya betul. Ada eksekusi atau pengaplikasian kegiatannya bisa terjadi dengan baik juga. Iya betul. Kemudian ini Bu, untuk benefit bagi para anggota organisasi dari NU Muslimat ini Bu yang dipimpin oleh Ibu juga, ini apa saja? Ya, keberadaan dari organisasi Muslimat ini merupakan merupakan keuntungan tersendiri. Ketika kami bergabung dari berdirinya GOW tahun lalu, orangnya ya pimpinan kita sudah pada meninggal, sehingga kami melanjutkan estafet itu sesuai dengan titipan amanah dari para pemimpin kami, yang mana keuntungan dari kita ikut serta di dalam gabungan organisasi GOW ini sangat nyata, di mana ilmu pengetahuan yang mungkin belum sampai ke kita, GOW sudah pertama kali menerima hal itu. Ya, kenapa kita tidak bergabung di dalam GOW? Karena di situ juga dari lintas organisasi yang ada di Kota Semarang, kurang lebih berapa ya, 35 atau berapa 35 yang bergabung di GOW ini ternyata Muslimat juga sering ya
ini ada informasi yang ini harus kita tindak lanjuti. Berarti itu ada suatu kepentingan atau pemerintah ingin mengajak merangkul organisasi yang ada di GUW. Bagaimana toh perempuan-perempuan yang dalam organisasi GUW ini bisa juga mewarnai di dalam pemerintahan Kota Semarang. Nah, ini suatu keuntungan bagi kami karena masing-masing organisasi kan mungkin di situ bicaranya positif semua kan. Tidak ada yang negatif. Kemudian informasi itu juga aktual dari pemerintahan kota yang ada. Nah, ini makanya ketika kami mengutus untuk muslimat terjun ke GUW, ini harus benar-benar di situ konsentrasi benar. Apa yang harus kita ambil hikmahnya, dan ini oleh-olehnya harus disampaikan di dalam pleno. Dan rangkuman di dalam kegiatan GUW, berita-berita aktual yang ada di dalam GUW itu biasanya dimasukkan di dalam majalah. Yang majalah itu juga kami sering dikasih. Lah itu disebarkan di tingkatan kecamatan untuk bisa ben ora apa ya Bu ya, ora ketinggalan informasi, bisa mempelajari perkembangan kota itu kayak apa, itu lewat biasanya terangkum lewat majalah. Nah, sekarang kan ketuanya Ibu Hajah Urbi, nggih. Berarti harus up to date juga untuk informasi-informasi terbaru supaya muslimat ini bisa mengikuti apa yang GUW laksanakan juga. Iya, betul. Kemudian ini Bu, tadi menyinggung atau terkait program pemerintah yang sudah dijalankan GUW bersama dengan NU Muslimat ini, adakah kegiatan khusus gitu, kegiatan khusus dari NU Muslimat kepada GUW di sektor pemerintahan? Maksudnya? Jadi untuk program dari NU Muslimat memiliki kegiatan, kemudian berkolaborasi dengan GUW yang masuk dalam sektor pemerintahan, apakah ada? Ya, banyak sekali ya. Kalau tentang perempuan itu sangat kompleks sekali ya. Keberadaan tentang kita penggarapan remaja itu saja sekarang kawin usia dini, kawin bocah itu juga kami ikut gembor-gembor, ditekankan di bawah. Kemudian GUW punya penanganan pamannya kaitan dengan stunting yang sekarang lagi in. Kemudian muslimat juga ambil peran di situ. Bahkan muslimat diuji coba oleh dinas. Coba muslimat minta satu untuk jadi narasumber. Saya siap menjadi narasumber karena saya tahu persis permasalahan hadapan yang harus dituntaskan oleh pemerintahan kota. Jadi itu bukanlah momok kalau kita dari awal sudah menjalankan program-program itu, dan kita juga siap mempersiapkan apa yang diinginkan oleh pemerintahan kota. Jadi ini yang menjadi momok terpenting adalah kaitannya dengan kawin bocah nih. Sekarang banyak yang broken home dan lain sebagainya. Kemudian penanganan anak-anak yang jalanan ini termasuk ada pengiriman asesmen dari Mbak Tiwi ini anggota muslimat yang aktif sekali, kerjasama dengan Dinsos. Ini selalu kami informasikan, penanganannya sangat luar biasa. Padahal kalau kita melihat di lapangan, anak terlantar ini banyak sekali yang masih usia sekolah, dia malah keluyuran. Ini muslimat juga terpanggil. Kalau Mbak ingin tahu data persis, di Jawa Tengah itu punya 35 panti asuhan yang namanya Seragam Darul Hadonah. Dan itu selalu dimonitoring. Dimonitoring keadaannya bagaimana, layak atau tidak, sudah itu nanti ikut akreditasi. Alhamdulillah di Kota Semarang ini yang ketuanya saya ini akreditasinya selalu A. Jadi kami menang, padahal itu kewajiban pemerintah sebenarnya. Tapi muslimat karena gerakannya di bidang sosial terpanggil untuk itu. Iki ora mung jatahe pemerintahan kota sing nangani, awake dhewe sosiale nondi. Ya kan selalu saya pertanyakan seperti itu. Di mana letak sosial, katanya sosial kemasyarakatan. Logonya kan seperti itu. Nah, maka kita praktekkan, kita aplikasikan. Mbah kuwi anake sapa, karakternya beda-beda. Nih di situ kita selalu diuji.
Dan itulah yang dilakukan muslimat. Muslimat begitu ya Bu. Jadi memang jiwa sosialnya apalagi untuk anak-anak jalanan begitu ya Bu. Iya betul. Maksudnya mereka membutuhkan sekali perhatian gitu juga ya, mungkin yang tidak bisa merasakan kasih sayang dari orang tua juga. Iya gitu ya. betul. Jadi muslimat juga ikut merangkul juga mereka yang membutuhkan itu. Iya Bu ya. Baik, kemudian itu juga salah satu jawaban juga begitu ya Bu, bisa bekerja sama dengan pemerintah memperhatikan hal tersebut. Iya betul. Dalam bentuk sosial, karena lagi-lagi muslimat NU Muslimat ini di Kota Semarang juga fokus dalam hal sosial tersebut. Iya, sosial kemasyarakatan. Jadi pertanyaan besar yang muncul itu mana sosial kemasярakatannya? Terjawab sudah gitu loh. Tidak hanya slogan wah muslimat gerakannya di bidang sosial kemasyarakatan yang nggak ono kenyataan, itu yang tidak saya inginkan. Jadi kita sangat kompleks, apa yang diperlukan oleh pemerintahan kota kita harus cancut, menyingsingkan lengan. Ketika dampak perekonomian, harga tidak stabil, kita juga mengadakan bazar di Geto Benduk dan Bu Bapak menerima terbuka, sudah tak sediani gone dan lain sebagainya. Bekerja sama dengan Bulog, itulah keterpanggilan muslimat itu tidak hanya dalam bidang itu keagamaan, tetapi ekonomi juga sosial masuk, pendidikan masuk. Sampai nolak-nolak murid nek pendidikan, Mbak, nek TK. Gimana anak kecil sudah bisa membaca Asmaul Husna apal. Ibunya ngantek diwarai kalau mau tidur. Ya kan nunggu itu kan sering parenting, wali murid kumpul terus diajari. Itu malah kita juga mempelajari BKB-nya juga PAUD-nya, bina keluarga balitanya. Jadi ada dua keuntungan, ibuke sing maune ra iso ndonga makan dadi iso, sing maune ra apal Asmaul Husna dadi iso. Jadi kita itu bangga ketika menerima tersebar 43 TK di Kota Semarang milik muslimat. Dan di tengah-tengah kota sampai nolak-nolak murid. Karena sekarang pendidikan Islam, pendidikan moral dikedepankan dulu. Di penanaman untuk anak usia dini ini arti orek-orek dadi opo itu terserah orang tuanya kan. Lah guru yang tidak mengenal lelah mengarahkan seperti itu. Dan sering kita briefing guru-guru itu. Iya. Jadi memang sudah ada pembekalan khusus juga ya. Iya, betul. Oke. Saya ingin tahu untuk alamat sekretariatnya sendiri, alamat dari NU Muslimat ini di mana? Jalan Puspo Giwang 1 nomor 47. Jalan Puspo Giwang 1 nomor 47 Kota Semarang. Kecamatan Semarang Barat. Oke, Kecamatan Semarang Barat. Itu kegiatannya aktif, untuk kantornya buka 24 jam? Ya tiap enggak untuk 24 jam, tapi kalau ingin kita kan punya dua yang ada di Telogosari Parangkesit, ini sekaligus lokasi untuk TK1 milik muslimat, markas di situ. Dan di situ juga ada pelayanan namanya PPKS, pelayanan PPKS itu pelayanan keluarga sejahtera itu loh Mbak. Jadi ada yang konseling kaitan Mbak mau KB, kemudian ini ada permasalahan keluarga, dampak KDRT dan lain sebagainya. Itu di sana kami membuka seperti itu dan sudah ACC dengan Bapermas gitu. Jadi ada MUU-nya. Pak, saya pernah kita dari Situbondo juga dikunjungi namanya studi banding seperti itu kan. Lah kemudian ada Perda tahun 2000 ya, itu kenakalan anak di bawah usia ini tidak boleh ditangani lewat polisi, kejaksaan, pengadilan, pokoknya sing medeni nggo pakaian sing serem ndak boleh kan. Lah itu bagaimana padahal anak itu nakal sekali dan perbuatannya sangat melanggar dan di luar garis. Kemudian dititipkan di panti asuhan. Ini kan Kota Semarang sekarang sudah membuka ini untuk penampungan itu. Kemarin kan memang belum ada fasilitas untuk penampungan itu. Lah saya kan bilang di dalam ada pengadilan, ada kejaksaan, kenapa itu sudah disosialisasikan, undang-undang sudah di breakdown kok permadaninya nggak ada. Saya kan bilang gitu.
Maksudnya permadanya nggak ada lah. Tempatnya apa Bapak sudah menyediakan? Aku yang takon ngoten loh teng seminar niku. Belum ada Bu, memang belum ada. Sementara ke panti asuhan atau ke pondok pesantren, nah itu dampaknya nanti malah ada sisi negatifnya nilainya kalau ngotenan. Nah terus akhirnya ya menjadi pembahasan yang luar biasa, tetapi ranah itu jangan sampai kenakalan di tingkat RT, RW terus langsung naik ke polisi, terus polisi teko nggawa pakaian dinas kan seakan-akan bocah terus trauma kan. Oh, iya. Terus kita mau mengembalikan bagaimana kan, terus itu undang-undang itu bunyinya kan seperti itu, tangani secara keluargaan gitu, ngaten lho. Hal itu yang menjadi memang diskusi penting waktu itu sebelum permadaninya itu disediakan kok undang-undang sudah di breakdown untuk kalau menangani kasus ini tidak boleh menghadirkan ini pejabat yang berkompeten ini, nanti anak akan takut akan gini gitu loh. Namanya akan tercemar dan sebagainya. Baik, berarti di kantor NU Muslimat ini sendiri juga memang memfasilitasi untuk konsultasi. Iya, pengaduan kaitan dengan kemaslahatan umat lah. Bagaimana? Ya diskusinya seperti ini. Permasalahannya apa kekeluargaan aja. Enggak, kita juga tidak mau mengekspos ke teman-teman karena itu kan rahasia kan. Iya, betul. Bu, ya. Baik, itu tadi alamatnya di Puspogiwang ya Bu? Iya, kalau yang pengaduan di Jalan Parangkesit, Togosari, TK1, nggih. Muslimat NU. Muslimat NU. Baik, terakhir nih Bu, untuk yang tadi sudah Ibu sampaikan sendiri nih Bu, fokus dari Muslimat sendiri yang saya tangkap tadi untuk sosialnya memang sangat nyata begitu ya Bu. Betul. TPA, TPQ, pendidikannya juga dan juga kerinduan begitu ya, keterpanggilan dari Muslimat sendiri untuk para anak-anak supaya tidak melakukan pernikahan di usia dini, benar ya Bu? Betul ya? sekali. Membantu pemerintah juga. Nah, iya. Untuk pesan dan kesan Ibu, pesan lebih ke pesan saja untuk anak-anak muda mungkin Bu di luar sana, para tribuners muda yang mendengarkan Tribun Topik hari ini dari NU Muslimat sendiri untuk para tribuners, silakan. Iya, terima kasih. Kami telah menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan Muslimat serta program yang ini bisa dibuktikan semuanya di lapangan ada. Dan kegiatan itu setiap hari berganti antara kegiatan kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain, ranting kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain. Maka penekanan itu kita tidak boleh memandang sebelah mata dengan kegiatan anak-anak kita yang di IPPNU, Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama. Maka dari itu kami pesankan kepada anak-anak muda, terutama anak-anakku yang di IPPNU maupun kaula muda yang ada di kota Semarang. Jangan melihat masa depan Anda untuk menentukan pilihan terakhir adalah nikah. Nikah untuk putri 23, kemudian laki-laki 25. Jangan menganggap hal itu sebagai orang yang tidak laku dan sebagainya, tapi kita harus mempunyai program yang keren. Program yang keren ini adalah merupakan nikah yang sesuai dengan usia, persiapan sudah matang, ya. Kemudian mental sudah matang, capailah ilmu setinggi-tingginya. Jangan meraih nikah sebelum pada usianya dan sebelum Anda siap untuk menempuh hidup baru. Terima kasih. Ini saya minta 3 kata terakhir begitu ya Bu di Tribun Topik hari ini. 3 kata mungkin jargon dari NU Muslimat sendiri, apakah ada begitu? Tidak usah 3 kata, atau jargon dari NU Muslimat ini Bu yang biasa digaungkan. Silakan untuk Tribuners. Terima kasih. Muslimat selalu pegang peran penting di dalam organisasi Muslimat sendiri karena dinilai Muslimat ini adalah garda terdepan bagi organisasi perempuan dengan jumlah yang sangat signifikan. Maka bersama-sama Muslimat akan melayani berkhidmat untuk umat, untuk kesejahteraan umat.
Terima kasih. Melayani berhikmat untuk umat, iya. gitu ya Bu, dari NU Muslimat Kota Semarang. Terima kasih banyak Ibu Umi untuk waktunya dan para teman-teman yang sudah hadir juga begitu ya Bu, menemani dalam Tribun Topik hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan juga sudah rawuh di sini begitu. Terima ya, kasih, Bu. Terima kasih. Dan Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saya Yunika Bella pamit undur diri beserta dengan kru yang bertugas. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kamu untuk mengetahui lebih lagi informasi terkait Tribun Jateng dan sekitarnya. Saya Yunika Bella pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.